Kita semua pasti tidak asing lagi dengan yang namanya diabetes. Kali ini saya ingin membahas yang namanya diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufiensi fungsi insulin. Insufiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans-Klenger pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Dikutip dari Kemenkes.com, data dari International Diabetes Federation atau IDF menunjukkan jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2021 mencapai 537 juta jiwa. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mencapai 643 juta jiwa di tahun 2030 dan 783 juta jiwa pada tahun 2045. Menurut IDF, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta jiwa pada tahun 2045. Dan dampak dari penyakit diabetes ini juga tidak main-main loh. Dan efeknya bisa merusak ke banyak bagian tubuh. Yang pertama adalah jantung kita menjadi lemah, lalu mata kita bisa menjadi rabun, ginjal juga bisa menjadi rusak, dan saraf bisa mati rasa. Lalu bagaimana jika diabetes makin parah? Tentu saja efeknya akan jadi lebih tambah serius. Jika diabetes sudah semakin parah, kamu bisa sering merasa lelah, berat badan turun drastis, sering buang air kecil, luka susah sembuh, dan penglihatan akan menjadi kabur. Jadi, kalau ada tanda-tanda ini, langsung buru-buru cek ke dokter ya, agar tidak menjadi semakin serius. Tenang, gejala-gejala yang tadi juga masih bisa dicegah loh dari sekarang. Yang pertama sudah jelas adalah mengurangi makanan atau minuman manis. Karena makin banyak gula dan kalori yang kita konsumsi, bahkan melebihi dari yang dibutuhkan tubuh, maka semakin banyak tubuh memproduksi insulin. Yang kedua adalah jaga berat badan ideal. Overweight atau lebih tepatnya obesitas itu berhubungan dengan jumlah sitokin gliserol, hormon asam lemak bebas, yang berperan dalam terjadinya resistensi insulin dan diabetes. Yang ketiga adalah rutin olahraga. Olahraga sangat berperan penting dalam pencegahan obesitas dan resistensi insulin, yang adalah penyebab resiko diabetes mellitus tipe 2. Dan yang terakhir adalah rutin cek lab dan gula darah. Jika kita melakukan itu semua, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya penyakit diabetes. Dan itu juga sekaligus penutup dari video saya kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.